Ya, karena banyak orang yang marah pada film itu, jadi saya putar posisi saya mau bela aja. Supaya I'm playing devil's advocate untuk soal itu. Yang terakhir, bagaimana kalau saya ambil posisi ekstrim bahwa cinta itu energi paling purba dari kehidupan itu. Dan karena itu dia pasti selalu ada itu. Nafas adalah energi yang disediakan oleh alam, kalau saya mau baca-baca pikirannya Pak Yo, nafas itu energi yang disediakan oleh alam setelah bumi ini ada kecukupan oksigen gitu. Jadi itu mungkin kita bisa periksa secara ilmu pengetahuan, kapan sebetulnya orang bernafas setelah bumi cukup oksigen gitu. Jadi buat saya nafas itu lebih pendek dari cinta itu. Cinta lebih purba dari nafas. Jadi cinta tidak berakhir bila nafas berhenti itu. Boleh retweet lagi. Saya mau bela para Valentinos dan Valentine, walaupun saya jomblo itu. Nah kita saya mau ambil itu supaya kita bisa debatkan posisi itu tuh, bahwa kita nggak pernah tahu dasar terakhir dari persepakatan romantic affair dari dua pasangan ini. Bahwa dia mungkin tiba pada semacam ontologi terakhir. Bahwa si Anne, istrinya tahu bahwa dia harusnya membunuh saya. Karena dia punya filosofi bahwa cinta lebih panjang dari nafas itu. Dan dia tahu dia juga akan bunuh diri dengan filosofi yang sama. Bahwa cinta lebih panjang dari nafas. Saya membaca sedikit tentang asal usul psikologis dari sang sutradara si Haneke ini. Dia dirawat oleh tantenya yang juga punya kecenderungan bunuh diri dan pernah minta pada Haneke untuk tolong saya di euthanasia gitu. Jadi ada semacam ya preteks di dalam kepalanya itu. Tapi kita nggak bisa hubungkan itu langsung tuh, sebab saya nggak lihat itu berpengaruh secara signifikan pada pembuatan film itu. Yang justru menjadi problem baru kita adalah kita menuntut Haneke itu menghadirkan semacam pergulatan seperti yang Anda sebut tadi itu. Kok kenapa nggak diperlihatkan rasa menerima keadaan. Itu khas film Indonesia itu. Udahlah, terimalah. Jadi dia mau hindari, sebetulnya Haneke ini membaca bahwa nanti ada orang Indonesia yang jadi galau dengan film ini, makanya dia tutup dulu. Dia khas orang Indonesia itu, kok nggak digini. Ya kita mau lampaui itu sebetulnya, walaupun saya juga merasa ini kok lamban itu. Tapi kemudian kita bisa nikmati ulang bahwa diajukan satu masalah baru tadi, bahwa kalau cinta itu misalnya diformulasikan dengan satu rumus kimia sehingga cinta itu sebetulnya adalah hologram. Bisa dibawa kemana aja tuh. Jadi pertemuan dua hologram pasti infinite. Dan itu yang membuat kita percaya sama seperti keyakinan bahwa akan ada hari kiamat. Jadi fungsinya kenapa mesti ada hari kiamat? Ya supaya kalau kita disiksa di sini nggak terlalu menyakitkan lah, karena kita percaya nanti ada kebahagiaan gitu. Apa nama? Beyond nafas itu. Semacam disodori permen hari kiamat. Kalau nggak kan kita gila disiksa, tapi aduh, oke lah siksa aja tuh nanti masuk surga tuh. Jadi
tipu-tipuan agama juga kadang-kala bisa diperiksa secara akademis bahwa logik itu sebenarnya logik yang palsu yang disodorkan oleh doktrin agama gitu. Doktrin ya, bukan keyakinan pribadi itu. Jadi yang diajarkan sebagai official doktrin dari setiap agama.